Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut menjelaskan tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah, yang dimana pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu haid, apa dalil daripada haid, dan apa hikmah daripada haid. Lalu setelah itu ada penjelasan tentang nifas. Apa itu nifas, penjelasan nifas, apa dalil daripada nifas. Dan kemarin darah yang terakhir kita bahas tentang istihadah. Apa itu istihadah? Lalu apa penjelasannya, apa dalil daripada istihadah, yang alhamdulillah kita semua sudah membahasnya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Lalu lanjut pada pembahasan yang terakhir, pada pembahasan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama ini. Penjelasan yang terakhir itu adalah khatimatun fi hukmi rutubatil farji, yakni menjelaskan tentang hukum cairan, cairan yang keluar daripada perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma bi rutubatil farjina. Sesuatu yang keluar daripada area perempuan yang tidak berbentuk dengan darah, maka bisa disebut dengan cairan. Lalu apa cairan itu? Wahuwa ma'un abyadu mutaraddidun bainal maddi wal araqi. Cairan ini adalah sesuatu yang warnanya agak putih, warnanya putih, bening, mutaraddidun, yang orang itu akan bingung apakah itu adalah madhi ataukah itu adalah keringat. Ini cairan, bukan mani, bukan kencing, bukan wadi. Jadi orang itu akan bingung, ini mazi ataukah keringat. Wa yutasa'alu anha hal hiya tahiratun am najisah. Jadi orang akan bertanya, apakah itu hukumnya suci ataukah hukumnya najis? Cairan tadi suci ataukah najis? Wa hal khurujuha yanqudul wudu'a am la? Orang-orang akan bertanya, apakah cairan itu membatalkan wudu ataukah tidak? Wa khulasatu hukmiha, maka ringkasan daripada hukumnya, annaha in kharajat minaz zahiri falaysat binajasatin wala tanqudul wudu, wa in kharajat minal batini naqadatil wudu'a wa hiya najisatun. Jadi ringkasan penjelasannya adalah apabila cairan itu keluar daripada zahir. Nah, nanti kita bahas apa itu zahir. Falaisat binajasatin, apabila cairan itu keluar dari area luar, area yang nampak, maka dia tidak najis, tidak membatalkan wudu. Wa in kharajat minal batini naqadatil wudu'a. Kalau dia keluar daripada batin, dari area dalam, maka dia najis dan membatalkan wudu. Wa in syukka fiha hal hiya minaz zahiri aw minal batini fala naqadha wala najasata. Kalau seorang perempuan itu ragu apakah dia keluar dari zahir ataukah keluar dari batin, keluarnya dari area yang luar atau area yang dalam, maka tidak membatalkan wudu dan tidak najis kalau si perempuan itu ragu. Wa zahir. Nah, sekarang penjelasan apa itu zahir, apa itu batin. Wa zahiru huwa alladhi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja. Sedangkan yang zahir itu maksudnya adalah sesuatu yang wajib dibasuh, dibersihkan ketika mandi besar, dan ketika istinja. Wal batinu bi khilafihi. Sedangkan yang batin itu lawanan daripada yang tadi, lawanan daripada yang wajib kita basuh ketika mandi ataupun ketika istinja. Wa dalilu ala ma taqaddama.
annal madya najisun wa yanqudul wudu'a bil ittifaqi wa wasfuhu annahu minal batin fa idza kanatir rutubatu minal batini fahiya kal madyi. Sesungguhnya madhi itu adalah najis dan membatalkan wudu secara ittifaq para ulama. Madhi wa wasfuhu annahu minal batin, dan sifatnya, ciri-cirinya itu dari dalam. Minal batin, dari dalam. Fa idza kanatir rutubatu minal batin fahiya kal madhi. Apabila cairan itu keluar dari dalam, maka dia dihitung seperti madhi. Berarti dia membatalkan, dan dia hukumnya adalah najis, membatalkan wudu, dan hukumnya najis. Wa in kanat minaz zahiri faqad ashbahatil araq. Jika dia keluar dari zahir, maka dia itu hitungannya seperti keringat. Jadi tidak membatalkan wudu dan tidak hukumnya najis. Wal araq tahirun, sedangkan keringat itu hukumnya suci. Wala yanqudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syakki fa innal yaqina la yuzalu bisyakki li'anna al-asla at-tahiratu wal aslu adamun naqdi. Nah, kata beliau, bagaimana kalau perempuan itu ragu apakah dia dari luar ataukah dari dalam? Maka yang sahih, kata beliau, hukumnya tidak membatalkan wudu, tidak pula najis. Berarti dihitung keringat. Kenapa dihitung seperti keringat jikalau si perempuan itu ragu? Karena dalilnya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan seseorang. Seperti contoh, misalkan kita ragu. Tadi kita sudah berwudu, lalu di pertengahan kita ragu apakah kita batal ataukah tidak. Maka jawabannya kita masih dalam keadaan suci karena asalnya kita berwudu. Atau mungkin kita sudah batal, lalu di pertengahan kita ragu apakah sudah wudu atau belum. Maka para ulama mengatakan hukumnya belum, batal. Jadi dia harus berwudu. Kenapa? Karena asalnya dia dalam keadaan batal. Sama halnya dengan ini. Asalnya dia dalam keadaan suci, tidak keluar apa-apa. Lalu kemudian keluar sesuatu, dia ragu apakah dia dari dalam yang keluar itu ataukah dari luar. Maka hukumnya seperti keringat. Karena asalnya orang tersebut dalam keadaan suci. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ini masalah rutubah cairan ini. Jadi cairan ini kalau dia keluar dari zohir. Nah, tadi zohir itu apa? Sesuatu yang wajib dibasuh ketika mandi besar dan istinja. Nih, afwan, maaf untuk teman-teman yang menonton video ini. Jadi mana yang wajib dibasuh? Area farj perempuan atau kemaluan perempuan yang wajib dibasuh ketika mandi itu adalah area yang kelihatan kalau perempuan itu dalam keadaan jongkok. Jadi apapun yang kelihatan ketika perempuan itu jongkok, maka itu wajib dikenakan oleh air mandi junubnya atau air mandi besarnya. Jadi kalau cairan itu keluar dari area tadi yang kelihatan ketika jongkok, maka itu disebut dengan area zohir, yang kalau dia keluar cairan itu hukumnya seperti keringat. Nah, kebalikannya sekarang, kalau dia keluar dari area batin, area yang tidak kelihatan ketika dia jongkok, maka itu disebut seperti madhi, yang hukumnya najis ataupun membatalkan wudu. Saya harap teman-teman bisa paham tentang penjelasan cairan yang keluar dari perempuan. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Jikalau ada pertanyaan, kami persilahkan untuk teman-teman bertanya di komenan channel ini. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.